Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal man ittaqa. Faqad khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa qala aidan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa qala aidan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, yang ketiga, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengizinkan, yang telah mengundang, yang telah mengundang, kepada ketua DKM masjid. Ketua DKM mana? Oh, masya Allah, belum kenalan kita. Kan, Haikal nama saya. Ketua DKM yang mengizinkan kepada imam yang bacaannya itu masya Allah, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua, mengingatkan kepada kita untuk tidak perlu mendoakan kaum musyrik. Baik rakaat pertama maupun rakaat kedua membuat ide materi yang saya mau sampaikan pagi ini. Berhati-hatilah terhadap orang musyrik atau penyusup di tengah-tengah kita. Terima kasih berikutnya kepada Bapak Polisi, Pak Kapolsek hadir, dan Pak Sakri, Pak yang semangat sekali, yang mendampingi saya. Kalau didampingi sama polisi enak ya. Dan semua yang saya tak sebutkan satu persatu, para tuan guru yang saya hormati, para emak-emak yang rapih putih, yang berbaris di belakang dengan indah, yang membuat bangsa ini tegak ketika emak-emak ikut campur dalam kegiatan politik. Dan harus. Dan kenapa baru sekarang? Saya selalu protes sama emak-emak. Protes saya pertama, kenapa saya di kiri tapi belok kanan? Emak-emak kan gitu. Saya di kiri belok kanan, saya di kanan dia belok kiri. Protes saya yang kedua, kenapa baru ikut campur politik sekarang? Tapi alhamdulillah terjawab juga bahwa emak-emak lah yang paling merasakan kekurangan, yang paling merasakan naiknya harga barang, yang paling merasakan mahalnya kebutuhan, ditambah dengan bapak-bapak yang paling merasakan hancurnya harga sawit. Akhirnya membuat kesadaran bahwa umat Islam harus ikut campur politik. Jangan lagi mengatakan masjid jangan ikut campur politik. Mana dia orang yang bilang begitu? Gak boleh, gak boleh. Islam mengajarkan dari A sampai Z. Islam mengajarkan berpolitik. Jangan lupa, yang Nabi ajarkan bukan cuma berzikir. Yang Nabi ajarkan bukan cuma salat. Yang Nabi ajarkan bukan cuma berselawat. Yang Nabi ajarkan juga berperang. Yang Nabi ajarkan juga berpolitik. Yang Nabi ajarkan bagaimana umat Islam bisa memimpin. Itu juga Nabi ajarkan. Sering kita dengar
daerah mana misalnya ya, Jakarta bersalawat, Jakarta berzikir, Jakarta tabligh akbar, lalu mengatakan di dalam mimbar-mimbarnya mengatakan jangan ikut campur soal politik karena politik itu kotor, penuh intrik. Sedangkan masjid tempat yang suci, ulama tempat orang yang suci. Jadi jangan sampai masjid yang suci dikotori dengan kegiatan politik. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Masjid itu tempat yang suci. Betul. Ulama itu tempat yang suci. Betul. Sedangkan politik itu kotor. Politik itu penuh intrik. Betul. Dipisah, sekarang digabung. Maka masjid yang suci jangan dikotori dengan politik. Itu kita dicuci otak kita sejak zaman Belanda. Belanda ini yang pertama kali mengatakan begini, supaya kita hanya ngurusin ibadah kok. Sehingga Islam dipakai cuma 3 kegiatan: lahir, kawin, mati. Dia nggak mengerti bahwa Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan berzikir, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan berselawat, sholat, zakat, puasa. Tidak, saudara. Nabi Muhammad mengajarkan A sampai Z. Islam mengatur kegiatan berpolitik. Islam mengatur bagaimana cara memilih pemimpin. Islam mengatur bagaimana cara berumah tangga. Islam mengatur bagaimana masuk kamar mandi. Islam mengatur dari A sampai Z, saudara. Bahkan berhubungan badan diatur dalam Islam. Bahkan bersuci diatur dalam Islam. Baru buka mata bangun tidur, Islam telah mengatur. Begitu buka mata, duduklah dahulu, jangan langsung jalan. Duduk sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu mengucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu mengucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu berjalan dengan syukur, alhamdulillah, masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, melangkah kaki kiri lebih dulu dengan mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu masuk kamar mandi, langsung kita bersih-bersih. Pertama kali mencuci tangan, sunnah hukumnya. Lalu kemudian mulai berkumur. Lalu terus sampai selesai. Apabila mau buang air kecil lebih dulu. Apabila buang air kecil, maka tumit kiri diduduki, lutut kanan diangkat. Apabila mau buang air besar, maka tumit kanan diduduki dan lutut kiri diangkat. Sampai ngatur demikian. Lalu kemudian bersucinya, beristinjanya, wajib menyentuh lubang dubur dengan menyentuh tangan kiri jari manis. Dibersihkan semua. Sedikit harus dimasukkan agar bersih sebersih-bersihnya. Lihat, urusan lubang dubur aja diatur dalam Islam. Bagaimana urusan pemimpin nggak diatur, saudara? Bagaimana politik nggak diatur, saudara? Belanda yang dulu melarang kita berpolitik di masjid, sehingga kita menjadi bangsa yang bodoh. Bahkan dulu di zaman Belanda, ulama-ulama yang berhasil dibeli oleh Belanda mengatakan bahwa Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Bahkan pada zaman Raden Ajeng Kartini, dari surat-suratnya itu dia ingin sekali mengetahui bacaan Quran, tapi nggak boleh, hanya boleh dibaca, tidak boleh diartikan. Itu terjadi pada zaman Belanda, saudara. Akhirnya umat Islam menjadi bodoh karena tidak tahu isi Al-Quran. Belanda yang membuat sedemikian rupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belanda pergi, hukumnya tinggal. Belanda pergi, sejarahnya tinggal. Sejarah yang kita terima hari ini warisan Belanda yang banyak bohongnya. Hukum yang kita pakai hari ini hukum peninggalan Belanda yang banyak tidak adil. Dengan indahnya itu loh, berpura-pura dikemas dengan indah, padahal jahat sekali terhadap umat Islam. Itu yang Belanda lakukan. Dan masjid
menjadi ajang tempat pemersatu umat, nggak boleh lagi berkegiatan berpolitik. Maka jangan pernah ada orang yang larang ketika seorang berbicara soal politik. Masjid memang tempat yang suci, ulama memang orang yang baik, yang suci. Masjid, tapi politik bukan kotor. Politik itu netral. Yang kita saksikan sekarang ini dengan mata kita menjadi kotor karena orang-orang yang duduk dalam partai politik kebanyakan orang-orang yang mencari uang semata. Sehingga kita menyangka politik itu kotor. Apabila politik itu diisi dengan maling, namanya politik maling. Apabila politik diisi dengan orang yang munafik, namanya politik munafik. Apabila politik dipenuhi oleh orang-orang Islam, maka politik Islam. Apabila politik diisi oleh para ustadz, para kiai, para ulama, maka jadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi mengajarkan perang di masjid. Nabi melatih pedang satu persatu di masjid. Masjid Nabawi ditutup dengan kain, maka Nabi adu satu demi satu untuk melatih kemampuan berperang. Artinya masjid dijadikan bahan perang. Masjid diatur strategi. Nabi mengangkat Usama bin Zaid di masjid sebagai panglima. Nabi mengangkat Umar bin Khattab di masjid sebagai ketua amil. Nabi mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai sekretaris di masjid. Sesnek kalau sekarang. Nabi mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai ulama, ketua majelis ulama lah, ketua MOI lah begitu. Ya, yang ditugaskan di Yaman. Nabi mengangkat para sahabat itu di masjid. Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin di masjid. Nabi mengajarkan ekonomi di masjid. Nabi mengajarkan matematika, bagaimana hukum waris di masjid. Masjid jadikan pusat kekuatan umat Islam. Masjid jadikan batu pijakan untuk memenangkan semua pertarungan. Belanda berhasil diusir gara-gara pertemuan para tokoh di masjid. Masjidnya mana? Masjid Baitul Muqdi Kuningan di Jakarta sana. Tempat pertama kali Bung Karno berjumpa dengan Agus Salim dan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bahkan sebelumnya Batavia berhasil dipertahankan dari Portugis. Di mana mulainya? Di masjid, yaitu Fatahillah. Dan sampai sekarang masjidnya masih berdiri. Lihat nggak bahwa masjid menjadi ajang pertama kali rakyat Indonesia menolak kehadiran Jepang. Pertama kali adalah Tengku Abdul Jalil di pesantren John Plain Aceh. Itu pertama kali saat semuanya menyangka Jepang itu saudara. Tidak, orang Aceh yang pertama kali waspada. Ini Jepang bukan saudara. Maka tercatat dalam sejarah yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap Jepang adalah Tengku Abdul Jalil dari John Plain Aceh. Ini harus diketahui oleh para anak muda agar bangga. Dan begitu juga zaman Belanda. Tidak ada daerah yang tidak diduduki oleh Belanda kecuali Aceh, yang tidak pernah bisa didudukan oleh Belanda, kecuali dengan politik munafik yang hari ini kita bahas. Dengan politik adu domba yang dilancarkan oleh seorang Belanda yang masuk ke dalam tubuh muslimin. Orang Belanda itu namanya Profesor Dr. Abdul Ghafur, yang kemudian mengambil S1-nya di Leiden Belanda dengan mengambil jurusan agama Islam, dan mengambil S2-nya di Wali Songo, sejarah Wali Songo di Jawa, dan mengambil S3-nya doktornya perayaan-perayaan Islam di Mekah. Siapa nama asli daripada Dr. Abdul Ghafur? Ini adalah Dr. Snokur Crownnya. Snokur Crown ini menyamar. Kenapa? Tujuannya ngapain? Bagaimana cara mengalahkan Aceh? Karena semua daerah telah takluk di bawah kaki Belanda. Ternyata orang Aceh berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia. Orang Aceh melihat agama. Kalau daerah lain melihat bule langsung diserang. Tapi orang Aceh walaupun bule, tapi bahasanya, sholatnya, paten, zakatnya, ceramahnya, imam luar biasa, maka dihormati. Itulah Snokur Crownnya menjadi imam karena bacaannya bagus, hafalannya banyak. Tapi ternyata dia orang kafir, munafik, disusupi di tengah-tengah untuk melemahkan Islam. Apa yang pertama kali diajarkan Snokur Crownnya? Snokur Crownnya pertama kali mengajarkan bahwa masjid tempatnya ibadah saja.
Maka kalau ada tokoh dari Jakarta, dari manapun, pemimpin, presiden, menteri, siapapun yang berkata jangan ikut campur soal politik di masjid, katakan kepada mereka, lu Belanda lu penjajah mental penjajah, mental Belanda. Kenapa? Takut umat Islam menang dalam berbagai partai politik, saudara. Mari saya contohkan wajibnya umat Islam menguasai politik. Di Jakarta ada tempat pelacuran yang luar biasa. Tempat pelacuran ini seolah-olah menjadi resmi, namanya Alexis. Betapa masyhurnya Alexis, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi sampai ke mancanegara. Disediakan wanita-wanita tiap lantai berbeda-beda. Katanya saya belum pernah. Lantai 1 umur 40. Lantai 2 umur 30-an. Lantai 3 umur 20-an. Lantai 4 umur 20, hidung mancung rambut pirang. Katanya Alexis begitu masyhur, malu sebagai negara dengan berpenduduk 220 jutanya umat Islam dari 260 juta, tapi ternyata punya komplek pelacuran yang masyhur sampai ke mancanegara. Orang-orang datang hanya untuk masuk ke dalam Alexis dan pulang lagi. FPI telah turun untuk menutup, tidak berhasil bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun perjalanan untuk berusaha menutup Alexis. Pemuda Muhammadiyah bergabung dengan berbagai macam ormas Islam turun minta untuk menutup Alexis, tidak pernah berhasil. Imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizik berulang kali turun ke jalan untuk memimpin bagaimana ini menutup Alexis. Bahkan yang demo malah ketangkep polisi. Begitu eksis, begitu jayanya itu komplek pelacuran. Sampai kita baru sadar, baru mikir, mana mungkin kita bisa serahkan itu kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mana mungkin. Minuman keras beredar di toko-toko, di warung-warung, di Alfa, di Indomaret dijual. Bagaimana mungkin? Apakah kita mau gerebek? Nggak bisa, saudara. Kita akan berhadapan dengan polisi. Bukan salahnya Pak Polisi. Pak Polisi wajib netral. Pak Polisi bekerja berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undang membolehkan jual minuman keras di warung, Anda tidak bisa bergerak apapun. Anda akan berhadapan dengan Pak Polisi. Catat, jangan sampai mengatakan wah polisi melindungi miras. Bukan, polisi melindungi undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Itu fungsi Pak Polisi, menegakkan hukum. Pak Polisi, kenapa Bapak nggak gerbek Alexis? Mana bisa? Karena dia berdiri atas undang-undang, dibolehkan, ada peraturan, izinnya, pajaknya. Jangan salahkan Pak Polisi. Karena itu kita berpikir satu-satunya jalan harus rebut DKI. Maka kita berkumpul, berpolitik di masjid. Akhirnya kita berhasil meraih perpolitikan di Jakarta. Hanya sehari yang bertahun-tahun kita usahakan gagal. Hanya sehari dengan 1 lembar surat, tanpa demo, tanpa turun ke jalan. Cukup 1 lembar surat. Bapak Anies Baswedan mengatakan, Alexis, hari ini kami tutup. Cetok, selesai. Tutup sampai sekarang. Takbir. Begitu pentingnya orang Islam berpolitik. Setelah begitu, baru polisi akan menjadi garda terdepan. Mau mulai lagi, awas loh. Ini telah ada undang-undang dari negara yang menutup kalian. Begitu, saudara. Ini pentingnya umat Islam menguasai perpolitikan. Coba apabila umat Islam yang memegang kendali negara ini, maka ulama akan terhormati, bukan dikriminalisasi. Maka para habaib akan dimuliakan, bukan diusir keluar Indonesia, saudara. Saudara sekalian, apabila ini terjadi, maka insya Allah minuman keras
tidak boleh dijual bebas di mana-mana. Silahkan masuk ke toko yang hanya menjual minuman keras dan yang beli harus diperiksa KTP-nya. Andai kata ini terjadi, LGBT tidak ada di bumi Indonesia, nggak ada tempat untuk orang-orang yang berkelainan itu loh, kecuali untuk penyembuhan. Andai kata ini terjadi, tidak ada orang-orang Syiah yang mengganggu persatuan umat Islam, tidak ada orang Ahmadiyah yang mengangkat nabi-nabi baru. Andai kata ini terjadi, tidak ada ruang bagi PKI yang ada di Indonesia, saudaraku. Maka kuasailah perpolitikan, sah, wajib. Kalau tidak, selamanya umat Islam tidak akan pernah punya pegang kendali. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah SAW ada orang yang berkhianat dalam politik. Karena itu cari orang itu penting untuk segera disingkirkan dari perpolitikan Islam. Tidak perlu diajak bergabung. Umat Islam harus jaya bersih. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang oportunis, orang-orang yang mendukung jabatan untuk mengharapkan kekuasaan, untuk bagi-bagi kekuasaan. Jangan mau, jangan dengerin, karena ini adalah memicu perpecahan antar umat Islam. Di zaman Rasulullah saja udah ada. Siapa mereka? Orang-orang dari Badui, orang-orang dari Khawarij. Dia berani melawan Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasul, ya Muhammad, berlaku adillah engkau." Ini orang kurang ajar. Nabi sampai marah luar biasa. La'natullah. Bagaimana kalau Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil? Tapi orang itu ada di tengah-tengah Nabi. Dan terbukti orang inilah yang membunuh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Orang ini juga yang kemudian mendukung ada nabi baru yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Siapa dia? Raja ibn Unfuwah. Dia hidup di tengah Nabi, cium tangan Nabi, peluk Nabi dan sebagainya. Tapi seperti batu dalam sepatu, seperti kerikil yang ada di tempat tidur, mengganggu umat Islam dalam menyampaikan cita-citanya. Demikian pula pengkhianat dalam Islam yang membunuh daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yaitu Abdullah ibn Muljam, yang sebelumnya adalah seorang guru besar di Mesir yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Demikian pula Raja ibn Unfuwah diangkat oleh Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang diutus untuk menyadarkan nabi palsu namanya Musailamah. Apanya lah? Apa jadinya saudara? Ketika diangkat oleh Abu Bakar Siddiq, Raja ibn Unfuwah diutus untuk menyadarkan nabi palsu. Sesampainya di tempat Musailamah, Raja dikasih emas, Raja dikasih jabatan sebagai panglima. Maka Raja pun akhirnya berbalik. Justru Raja bin Unfuwah menyerang Abu Bakar Siddiq karena terpukau dengan emas dan jabatan, saudara. Banyak raja zaman sekarang, banyak Ibnu Muljam zaman sekarang. Dulu seperjuangan dengan kami, dikasih jabatan komisaris, menyerang kami tiba-tiba. Dulu berada dalam barisan 212, digaji besar, masuk dalam kalangan istana, begitu keluar ngata-ngatain 212. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya genderuwo dalam istana, saudara. Politik sontoloyo yang dijalankan, saudara. Mengadu domba antar umat Islam, saudara. Dulu seperjuangan, dulu dalam 212. Begitu dapat jabatan, begitu menjadi wakil kandidat, begitu menjadi caleg, celeng langsung orang itu. Ini tanda bahwa orang-orang seperti ini tidak layak lagi untuk dijadikan teman seperjuangan. Memang Nabi sudah pesan, hati-hati dengan orang yang banyak bacot, banyak bicara, hati-hati. Ayatul munafiqin salasah. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hati-hati sama orang itu tuh. Siapa itu? Yaitu orang yang apabila berkata, dia bohong. Apabila dia percaya, dia khianat. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Maka inilah ciri-ciri orang munafik yang tidak bisa diikut sertakan dalam perjuangan.
Kenapa memang? Karena kalau ada orang-orang seperti ini dalam perjuangan Islam tidak akan menang. Udah sunatullah, malaikat tak mau masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada anjing. Betul? Betul? Maka malaikat tidak akan bantu suatu partai yang dalamnya banyak manusia-manusia berlidah anjing, banyak orang-orang berwajah anjing, banyak manusia-manusia bertingkah anjing. Dia terus menggonggong untuk mendapatkan makanan. Dia terus nyinyir, dia terus menghina umat Islam di Twitter, Instagram, Facebook demi untuk mendapatkan makanan. Orang ini menggonggong bak anjing. Diingatkan, tetap dia menjulur lidahnya. Nggak diingatkan, tetap dia menjulur lidahnya karena dia telah bermental anjing, saudara. Orang-orang seperti ini waspadai dan tandai, jangan pernah diajak dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah. Bukan hanya pada masa Rasul orang ini ada. Bukan hanya pada masa sahabat orang ini ada. Bahkan kehancuran Bani Umayyah, ada orang-orang dengki di dalamnya yang kemudian terus menggosok-gosok supaya umat Islam membenci para ahli bait. Akhirnya runtuh. Orang-orang yang membenci ahli bait, orang-orang yang membenci para habaib tidak akan punya tempat di langit dan di bumi. Mereka orang-orang yang terkutuk karena membenci daripada Nabi dan keturunan-keturunan Rasulullah dan anak cucu Rasulullah sampai saat ini. Runtuhlah Bani Umayyah, lalu kemudian diganti dengan Bani Abbasiyah. Keruntuhan Bani Abbasiyah juga demikian. Ada orang-orang yang di dalamnya itu berlaku munafik dan tidak ikut dalam perjuangan. Dia cari duit, dia cari amplop, dia cari jabatan, dia cari kekuasaan dengan berkedok dengan Islam. Nah, ini baru betul. Jangan jadikan Islam untuk kemenangan politik. Salah. Jangan jadikan politik untuk ikut campur dalam keislaman. Rancu. Yang betul adalah haram hukumnya kau gunakan Islam untuk berpolitik, tapi wajib kau raih jabatan tertinggi dalam politik untuk menegakkan Islam di muka bumi. Beda tipis. Saya ulangi sekali lagi. Haram hukumnya kau gunakan Islam untuk kemenangan duniawi dalam berpolitik, tapi wajib hukumnya kau raih politik setinggi-tingginya untuk menegakkan Islam di muka bumi, saudara. Dalam zaman Ibn Abbas, dalam zaman Khalifah Bani Abbasiyah terjadi orang yang berkhianat dalam Islam. Mereka awalnya tidak bisa ditembus karena musuh pada waktu itu Cina. Namanya Genghis Khan. Tahun 1227 umat Islam menguasai 2/3 dunia. Dari Maroko, dari Afrika sampai ke dataran Prancis dikuasai oleh umat Islam. Tidak bisa ditembus. Kekuatannya luar biasa. Kompak antara ulama dan umarok. Kompak antara, kalau di sana dulu tentara gitu ya, polisi ya. Kompak dengan para alim ulamanya, sepakat untuk menjaga negara. Bersama orang Kristen, Pak, bersama orang Yahudi, Pak. Islam itu pertahanan keamanannya itu Masya Allah. Islam itu menjaga persatuan. Dalam Piagam Madinah, Nabi yang mengatakan kalau negara diserang, maka orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di kota Madinah wajib untuk tolong-menolong, bahu-membahu dalam mempertahankan negara Madinah dari serangan musuh. Itu ajaran Islam. Islam mengajarkan kebinekaan. Islam menyadari adanya pluralisme. Islam mengatur sedemikian rupa. Konsep hankam itu dari Islam. Konsep semesta itu dari Islam. Terlihat dari hadis-hadis Nabi yang melindungi segenap tumpah darah. Ketika orang Islam membayar zakat 2,5%, ketika orang yang bukan Islam membayar denda pajak 2,5%. Sama, karena Nabi dalam pasal 1 Undang-Undang Madinah meminta untuk persamaan dalam Islam, tidak melihat suku, latar belakang dan asal golongan, saudara. Tidak juga bangsa Arab lebih tinggi daripada bangsa Ajam. Itu Nabi yang mengatakan. Seraya Nabi mengutip firman Allah, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kembali ke zaman Bani Abbasiyah. Pada waktu itu Cina lah yang mengganggu umat Islam. Sampai detik ini Cina tidak pernah berhenti mengganggu umat Islam. Uighur diganggu, dikucilkan, diambil organ tubuhnya. Ustaz kata siapa? Makanya nonton CNN, nonton siaran-siaran internasional, nonton Bloomberg, nonton semua. Ada banyak pengakuan di depan PBB. Ya dokter-dokter di Cina yang sadar bahwa dia selama ini mengambil organ tubuh Muslim Uighur untuk dijual, karena ini bisnis miliaran dolar, saudara. Itu sebabnya mereka jahat terhadap umat Islam, dikucilkan, di camp dalam konsentrasi. Betapa jahatnya. Sama Cina dan Israel. Cina adalah Israel sipit, sementara Israel adalah Amerika di Timur Tengah. Dua negara ini yang tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Menurut Undang-Undang Dasar 45, seharusnya kita sudah putuskan hubungan dengan Cina. Kenapa? Karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Amanat Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan ini diterapkan dengan baik terhadap Israel, tapi tidak diterapkan dengan RRC. Demi Allah, bukan maksud saya orang-orang Cina yang sudah hidup tahunan, puluhan tahun yang bermukim di Indonesia. Yang saya maksud adalah negara Cina di sono, RRC, yang merupakan partai komunis yang menyusup masuk ke dalam Indonesia dengan berpura-pura sebagai pekerja, dengan berpura-pura dengan dokumen palsu, dengan pura-pura dokumen turis, padahal dia bekerja. Ini yang saya maksud, waspadalah Indonesia, waspadalah. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sejarah mencatat kok umat Islam dibantai. Itu di Cina, Pak. Siapa yang bantai namanya? Genghis Khan. 1,6 juta umat Islam dibantai oleh Genghis Khan di daerah Khurasan sampai Baghdad. Bagaimana caranya? Caranya sama sampai detik ini, sampai 2018. 2019 sekarang. Sampai 2019 caranya masih sama. Genghis Khan dulu mengangkat pejabat-pejabat Islam untuk menjadi pejabat di kota Khurasan, kota Bukhara. Diangkat itu dan kemudian dikasih fasilitas. Dan kemudian orang ini terlupa, udah pasti kena duit, kena jabatan, cewek. Diangkat oleh Genghis Khan. Banyak orang-orang Islam yang diangkat oleh Genghis Khan dengan gaji yang besar, dengan jabatan yang empuk, sehingga ini menjadi tangan-tangan Genghis Khan untuk masuk ke dalam tubuh umat Islam. Akhirnya Genghis Khan berhasil menerobos Khurasan, berhasil membunuh 1,6 juta umat Islam, dan kemudian mengacak-acak Baghdad sampai buku-buku karya umat Islam dibuang, dijadikan jembatan di Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Mayat-mayatnya ditumpukin untuk menjadi jembatan menyeberang Sungai Efrat dan Sungai Tigris dengan kedalaman 11 meter dan panjang 110 meter. Sebegitu luasnya dijadikan jembatan, yaitu dari tubuh umat Islam masuk ke kota Baghdad, memporak-porandakan, terus merangsak terus sampai perbatasan kalau sekarang Saudi Arabia. Alhamdulillah Allah jaga dengan kehadiran para pahlawan-pahlawan Islam. Tetapi umat telah jatuh korban banyak. Kenapa? Karena ada orang pengkhianat yang ada di antara umat Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah topik utama kita, bahwa Islam tetap akan terus berjuang, bertempur, menguasai semuanya. Karena kami yakin, kita yakin bahwa dengan dipegang oleh umat Islam, maka insya Allah rahmatan lil alamin. Mereka yang selama ini ketakutan karena mereka nggak paham, mereka yang selama ini menebar teror karena nggak paham, dia harus paham bahwa Islam justru mengharamkan antum mengganggu perayaan mereka. Nabi Muhammad yang mengatakan, barang siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku.
Justru kalau diperhatikan, Nabi Muhammad sangat melindungi kaum minoritas. Hadis Nabi menjelaskan dengan begitu gamblang dan banyak, di mana Nabi meminta orang-orang Islam harus melindungi orang-orang Yahudi, Nasrani atau Kristen yang tinggal bersama-sama dengan di kota Madinah. Mereka disebut dhimmi, orang yang dilindungi. Sebagai mayoritas wajib melindungi kaum minoritas. Itu konsep Islam yang sejati, saudaraku. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa mengganggu kehormatan mereka, itu sama dengan mengganggu kehormatanku. Artinya umat Islam wajib menjaga kehormatan orang-orang yang bukan Islam. Ini konsep yang sebenarnya. Inilah wajah Islam sejati. Jadi bohong, fitnah apa yang dikatakan oleh para aktor politik bau tengik yang mengatakan kalau Islam memegang maka semua disuruh sholat. Demi Allah, itu fitnah. Wahai Victor Leskodat, kau yang katakan di Indonesia Tenggara, sehingga umatnya marah. Sebelum kita dibunuh, mari kita bunuh mereka lebih dulu. Apa-apaan ini? Ini pemecah belah umat. Dia nggak paham soal Islam. Maka bukan lagi tempatnya untuk berperang. Ajak diskusi, ngomong baik-baik. Dari mana kau katakan itu? Umat Islam itu jagoan damai. Karena kalau umat Islam tidak toleransi, habis kalian di muka bumi Indonesia ini, saudara. Karena kami 220 juta orang di muka bumi Indonesia ini. Itu artinya kami sangat toleransi. Kalau kami tidak paham toleransi, udah rata semua gereja di Indonesia ini, saudara. Karena itu kami orang yang paham toleransi. Kami menjaga, kami tahu bahwa haram hukumnya mengganggu orang yang mau beribadah. Haram hukumnya menghina Tuhan-Tuhan yang lain. Haram hukumnya mengganggu orang yang mau Natalan. Kami paham itu. Nggak usah ajarkan kami toleransi. Nabi Muhammad dihina, mau dibunuh, sampai keusir keluar dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah Nabi kuat berjaya, Nabi kembali ke kota Mekah dengan damai. Bahkan tidak boleh mengganggu satu pintu rumah pun. Demikian pula Umar bin Khattab ketika umat Islam diusir oleh orang Nasrani, oleh orang Kristen dengan keputusan dari pendeta Sopranios untuk mengusir semua umat Islam yang ada di Yerusalem. Umar bin Khattab berhasil menyelamatkan Yerusalem dan tidak satu pun orang Kristen yang diganggu. Bahkan Umar bikin perjanjian namanya Wa'd al-Umariyah. 4 butirnya. Salah satu butirnya adalah orang Islam tidak boleh merusak, mengganggu atau memindahkan gereja-gereja dan sinagog-sinagog yang ada di seluruh kota Yerusalem. Itu umat Islam. Bahkan ketika Paus Urbanus memerintahkan bunuh semua umat Islam yang ada di kota Yerusalem pada tahun 1099 dengan Crusadernya, dengan perang salibnya, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 90 tahun kemudian atau 1187 menaklukkan Yerusalem dan tidak satu tetes darah tumpah. Padahal sebelumnya 7.000 umat Islam disembelih oleh kelompok pendeta Paus Urbanus. Tetapi apa balasannya buat umat Islam? Damai, tentram. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian baru namanya Perjanjian Ramallah. Perjanjian yang melindungi seluruh orang yang tinggal di kota Yerusalem. Ini wajah Islam yang sebenarnya. Ini politik Islam yang sebenarnya. Bukan didasarkan atas sudon dan prasangka buruk terhadap umat Islam. Catat, umat Islam itu jagoan toleransi. Umat Islam itu jagoan damai. Umat Islam itu jagoan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa umat Islam, insya Allah berantakan Indonesia kita, saudara. Dengan umat Islam yang mengerti dan paham, insya Allah damai, tentram. Umat Islam yang mana, Ustaz? Umat Islam yang selalu menjaga rahmatan lil alamin. Bukan umat Islam yang melakukan kerusuhan. Bukan umat Islam itu oknum. Bukan umat Islam yang melakukan pemboman. Itu oknum. Ya, itu oknum. Bukan umat Islam yang dilihat dari ISIS. Karena ISIS bukan Islam, saudaraku. Hati-hati. ISIS bukan Islam. Dia bersyahadat, ya, tapi dia melakukan pembunuhan dan teror di mana-mana yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bayangkan, pikirkan
seorang tawanan, apa kata Nabi? Kasih makan sebagaimana kalian makan, kasih pakaian sebagaimana kalian berpakaian. Tuh Nabi memperlakukan tawanan. Tapi kalau di ISIS dibunuh saudara, disembelih saudara, bahkan dia rela taruh bom di badannya, dia ledakkan orang-orang di pasar, yang mati tukang cendol. Lalu berkata ini jihad. Di Pekanbaru, di Surabaya, yang diledakkan kantor polisi. Lalu berkata ini jihad. La haula wala quwata illa billah. Catat saudaraku, itu bukan mati syahid, itu mati sangit. Enak aja bunuh orang bilang jihad. Enak aja membunuh saudara sendiri bilang jihad. Apalagi yang dibunuh di kantor polisi. Apalagi yang wafat Pak polisinya itu orang yang sangat aktif kemarin di masjid dia di mana? Surabaya ya. Itu mengatakan ini Islam, tercoreng lagi nama umat Islam gara-gara orang yang error otaknya, ya, radikal otaknya, membunuh. Ya Allah ya Rabb, irhamu man fil ardi kata Nabi, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya kau akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Yang di langit itu Allah, yang di langit itu para malaikat. Mau disayang Allah, mau disayang malaikat, cintai yang di bumi. Bahkan anjing pun haram kau bunuh, apalagi orang. Bahkan babi pun haram kau bunuh tanpa uzur. Biarkan dia hidup di hutan untuk keseimbangan ekosistem. Haram kau bunuh tanpa uzur. Yang boleh dibunuh itu adalah nyamuk, kecoa, tikus, kebong. Nggak boleh lo begitu lah. Ini Pak polisi yang jadi provokator tuh penonton Pak. Yang jadi provokator tuh akhirnya ini apa dipancing-pancing sama umat. Akhirnya penceramah, ya penceramah. Udah yang mancing gua lo. Gua lagi lempeng-lempeng lo pancing-pancing aja. Ya, nggak boleh sebut begitu saudaraku. Ya, cebong itu nama hewan. Jangan memanggil dengan sebutan yang buruk bagi saudaramu. Saya tahu yang ngomong cebong adalah Pak Jokowi kan dan umat-umatnya. Udah, stop. Kita bersaudara. Walaupun antum tahu saya adalah salah seorang jurkamnas, antum tahu saya juru debat dan salah satu ketua tim pemenangan Prabowo Sandi, tapi insya Allah dari mulut ini tidak akan berani mencaci orang lain. Kau mau tampilkan saja programmu yang baik tanpa mencaci. Begitu dalam alam demokrasi Pancasila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menimbulkan penjelasan dan pengertian yang mendalam bahwa Islam harus menguasai politik, karena di sanalah akan terjadi ketertiban yang luar biasa. Tapi waspadalah, perpolitikan tidak akan pernah bisa kita ambil kalau di dalamnya ada orang-orang yang oportunis, mengharapkan jabatan, mengharapkan uang dan sebagainya. Waspadalah. Terakhir, mudah-mudahan Allah berikan persatuan dan kesatuan mendarah daging dalam tubuh kita. Allah jadikan NKRI ini terus-terusnya untuk anak cucu kita yang berbineka tunggal ika, berlandaskan Pancasila dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 45. Kita rindu pemimpin yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saat ini yang kita jalankan bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi undang-undang yang telah dirubah sampai 4 kali. Ya, dan kita tidak ingin ini berjalan terus ketika asing betul-betul menjadi raja di negara ini. Asing dan asing betul-betul menguasai semua lini kehidupan. Kita nggak rela. Mudah-mudahan tahun depan Allah berikan pemimpin baru. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, andai kata ada yang ingin bertanya
Ustadz kita memberikan kesempatan sedikit waktu. Jadi siapa-siapa yang ingin bertanya berdialog dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram yang muliakan, selamat datang di Seluai. Semoga sehat selalu. Jamaah yang kami muliakan. Pertanyaan satu saja, Ustaz. Menyimak tentang politik dalam Islam. Masjid Ustaz katakan sudah jelas bahwa tidak boleh kita berpolitik. Kira-kira yang membedakan antara politik praktis dan tidak praktis yang dikatakan boleh tidak boleh di masjid itu seperti apa? Sehingga nanti tidak dianggap kita sebagai orang yang mengkhawatirkan dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh kampanye di masjid. Tidak boleh kampanye memenangkan partai politik tertentu di masjid. Itu yang disebut politik praktis. Sementara politik untuk menjelaskan bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana kriteria pemimpin yang amanah, itu harus diajarkan di masjid. Bagaimana ijtima ulama, bagaimana ulama berkumpul, itu wajib diajarkan di masjid. Bagaimana butir-butir ijtima ulama, bagaimana para ulama di sini mengusulkan satu rumusan, mengusulkan ke Jakarta, berpolitik, itu wajib. Itu yang boleh. Jangan boleh berkampanye di masjid. Pilih saya akan mensejahterakan rakyat di sini. Nggak boleh. Itu namanya menggunakan masjid untuk kepentingan pribadi. Begitu ya Pak ya. Ada yang lain? Silakan Pak. Ada Bu? Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Ustaz, Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz dan ingin diperjelas, mudah-mudahan Ustaz dapat menjelaskan sejelas-jelasnya. Jalan direkam, ayo. Ini Ustaz di luar tema masalah politik. Jadi ada Ustaz mengatakan masalah hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Ustaz menyampaikan bahwasannya Allah berada di langit. Tolong dijelaskan bahwasannya kami sama belajar di pesantren bahwasannya Allah laisa mawjud bila makan, artinya mawjud bila makan, ada tanpa tempat. Tolong diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul yang antum katakan. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah nggak butuh tempat. Yang saya maksudkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai yang di bumi, nantinya kamu akan dicintai oleh yang ada di langit. Itu urusan akhirat, bukan sekarang Allah bersemayam di langit. Ya, paham ya? Itu future, masa depan. Cintai yang ada di bumi semua. Nanti kalau wafat, yaumil mahsyar, Allah akan mencintaimu. Malaikat yang baik-baik akan mencintaimu. Begitu tafsir daripada hadisnya. Gitu ya. Alhamdulillah. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah bersemayam di arasy. Arasy-nya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Di atas? Ya. Masa di bawah? Gitu kan. Di langit? Ya. Di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Pasti di satu tempat yang di luar jangkauan akal manusia. Begitu ya. Habis kami minta kepada masih ada. Oh, satu lagi, silakan. Benar, karena sekarang Ustaz ini orang beranggapan hoax.
yang melarangmu menyebarkan berita baik itu udah pasti pengkhianat dalam perjuangan. Sharelah semua berita yang baik, manfaat dan tidak menyinggung orang lain. 3 syaratnya. Benar belum tentu baik untuk di-share. Ya. Kau share berita di seluruh sosial media dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu menghina orang lain. Sampaikan di masjid dan dalam komunitasmu, jangan di sosial media, karena yang baca ada orang Kristen. Jaga perasaannya. Itu namanya menghina Tuhan orang lain. Paham sampai di situ? Benar belum tentu untuk di-share. Kita ini bicara di ranah sosial media yang di dalamnya ada orang Kristen. Sebodoh amat. Nggak baik begitu, saudara. Apalagi hoax mah usah dicerita. Hoax mah buang langsung, ya. Hoax mah langsung buang. Atau kau nggak tahu benar apa salah, ya, buang. Ya. Apalagi merekayasa. Kiai Haji Ma'ruf Amin mau kasih topi Sinterklas. Ya gedek tapi jangan begitu dong. Ya benci jangan begitu dong. Yang namanya benci cukup dalam hati dong. Kalau benci dikeluarkan itu namanya menebar kebencian. Kena pasal itu, nggak boleh menebar kebencian. Ya. Nah, berita hoax jangan pakai cerita buang. Dilarang dalam Al-Quran, dilarang dalam hadis, dan kena undang-undang ITE. Berita benar belum tentu kau share. Manfaat nggak buat orang lain? Kalau manfaat belum tentu juga kau share. Menyinggung perasaan orang nggak? Kalau nyinggung, simpan aja buat diri lu sama keluarga lu aja. Ya, jadi share wajib hukumnya. Karena itu balighu anni walau ayah, kalau benar, manfaat dan tidak menyinggung perasaan orang lain atau agama lain atau Tuhan orang lain. Gitu ya? Baik, alhamdulillah. Jelas? Semua. Alhamdulillah. Baik, saya meminta Anda untuk memimpin doa untuk kebaikan dari masyarakat kalian dan khususnya Republik Indonesia. Mari kita gunakan doa yang paling top, paling mujarab dengan kertas suratul Fatihah dan berwasilah terhadap kegiatan ini, terhadap langkah kaki kita menuju ke sini. Kita gunakan itu semua sebagai wasilah. Dengan ketulusan hati, keluarkan semua niat selain Allah. Allahumma ya Allah, keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwa al-'aliyyul azim. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu bika min hamazati syaitan wa junudihi. A'udzu billahi minasy syaitani syaitan min junudihi. Keluarkan semua selain Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluarkan, beristighfar dulu, keluarkan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Maka mari kita berdoa. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya Rabb. Al-Fatihah ala haziniyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamaah ya Allah wal hadirin ya Allah wal hadirat ya Allah fi hadzal majlis fi hadzal masjid ya Allah yu'la darajatana fid dunya wal akhirah akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena dua ya mustahil siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilaina ya Rabb. Di antara kami ya Allah dengan asbabnya pertemuan ini, dengan asbabnya langkah kaki kami ke sini, dengan asbabnya perjuangan mengalahkan waktu ke sini, ya Rabb. Di antara kami ada yang sering salah, angkatlah kesalahan ini ya Allah. Ampuni kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb.
Al-Fatihah untuk hapuskan dosa-dosa kita ya Allah. Fastaghfirhu. Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.